Silakan dihafalkan mulai kaidah 1 sampai 5 kali bisa arti dan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dalilnya innamal a'malu binniyati. Contohnya, saya niat sholat asar, tapi lisan saya mengucapkan sholat zuhur, niat sholat zuhur. Maka yang sah adalah ucapan yang ada dari saya, yaitu niat sholat asar. Kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan dapat dihapuskan dengan keraguan, tidak dapat hilang dengan keraguan. Dalilnya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrijanna fil masjidi hatta yasma'a sultan au yajdarihan. Contohnya, saya sedang sholat, tetapi saya ragu-ragu apakah sholat tersebut sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang diambil adalah 3 rakaat, karena hukum asalnya seperti itu. Terus kaidah nomor 3, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepayahan dapat menarik kemudahan. Dalilnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Contohnya, saya sedang melakukan perjalanan jauh dan saat itu saya sangat haus. Kemudian tidak ada minuman lagi selain khamar. Maka saat itu saya diperbolehkan minum khamar karena tidak ada minuman yang lain. Kaidah nomor 4, ad-dararu la yuzalu. Kemadharatan itu bisa dihapuskan. Dalilnya la dharara wa la dhirara. Contohnya, saya sedang puasa. Saya sedang sakit. Saya sedang sakit dan saya sedang sakit dan tidak ada obat yang lain selain memakan makanan yang haram atau bangkai. Kaidah nomor 5. Al-'adatu muhkamatun. Artinya kebiasaan itu al-'adatu muhkamatun. Kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum. Contohnya, di suatu daerah ada seorang budak yang kencing air buang air kecil dalam celana atau ngompol 1 kali. Tapi dia sudah dihukumi orang yang ngompolan karena daerah tersebut memang adatnya seperti itu. Al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung maksudnya. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Contoh, apabila saya sholat tapi lisan saya mengucapkan niat sholat zuhur dan hati saya niat sholat asar, maka yang sah adalah niat yang ada dalam hati saya. Al-qaidatul tsaniyah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan sebab adanya keraguan. Dalilnya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajdarihan. Contoh, saya yakin suci atau punya wudu, kemudian saya ragu dalam hadas, maka saya tetap dihukumi suci. Al-qaidatul tsalisatu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan itu dapat mendatangkan kemudahan. Dalilnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Contoh, saya bepergian, tempat saya di tengah hutan, saya sangat lapar. Di situ tidak ada sesuatu apapun yang dapat dimakan, yang ada cuma bangkai, maka saya boleh makan bangkai tersebut. Al-qaidatul rabi'atu ad-dararu yuzalu. Bahaya itu dihilangkan. Dalilnya la dharara wa la dhirara. Contoh, diperbolehkannya minum khamar karena tersedak, karena di situ tidak ada sesuatu yang dapat diminum kecuali khamar. Al-qaidatul khamisatu al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu dibuat dasar hukum. Dalilnya mara'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Contoh, misalnya saya sholat, saya gerak berturut-turut 2 kali, maka itu tidak dianggap membatalkan sholat, karena menurut adat yang dianggap gerak berturut-turut dan membatalkan sholat adalah 3 kali.
Silakan soal nomor 1 dibaca dan dijawab. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan bagaimana hukumnya muamalah min akbar ma'ah man akbaro malahu haramun. Akbaro maluhu haramun. Jadi apa itu? Akbaro malihi haramun. Apa artinya? Muamalatu Hubungan muamalah ma'aman aktsaro malihi haram. hubungan kerja bersama orang yang modalnya itu dari perkara haram. Dari perkara haram. Aktsaro malihi Banyaknya perkara itu kebanyakan. Ya, gimana? Niku hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Apa alasan tidak sah? Hukumnya tidak sah karena hukum asalnya perkara haram itu tidak boleh dijadikan. Itu kan bukan haram, kebanyakan. Kata-kata kebanyakan jadi gimana? Kan bukan berarti haram, kan kebanyakan. Berarti ada haram, ada halal. Contohnya sampai itu untuk orang non-Islam yang dia nggak tahu tentang transaksi yang mengikuti seperti itu kan kadang transaksinya kadang benar, kadang tidak, sehingga kebanyakan harta benda yang haram. Anda transaksi itu boleh atau tidak? Boleh. Alasan boleh? Karena ya tidak tahu tadi Pak. Tidak tahunya tadi ini kan kayak tadi loh Pak, orang kafir itu ya seperti yang jenengan jelaskan di awal. Nomor 5 dan nomor 6. Bolehkah? Dibaca dulu yang keras. Bolehkah menambah ina atau wadah dengan fitah atau perak? Jelaskan. Boleh jika dalam keadaan darurat, misalnya untuk itu loh Pak, apa sebenarnya menambal dan di situ nggak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk merekatkan wadah itu lagi kecuali perak. Boleh. Menambal itu walaupun wadahnya itu nggak kenapa-kenapa perlu ditambal, ataukah karena wadah itu ada masalah? Ada masalah, bolong. Kalau tidak bolong untuk aksesoris? Oh, nggak boleh itu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana pendapat yang masyhur atau terkenal tentang hukumnya pada soal yang pertama? Yang terkenal itu haram atau tidak boleh, tapi ada pendapat lain yang memperbolehkan. yang terkenal berarti haram. Oke. Kenapa sekarang yang terjadi di Indonesia banyak toko-toko orang non-Islam? Tapi kenapa para ulama kok tidak memberi fatwa sehingga sedikit untuk dianjurkan tidak beli di toko orang Islam? Kalau itu yang terkenal dianggap punya haram. Karena sekarang zamannya sudah modern, Pak. Terus? Kalau ulama sekarang kan kan urusan akhirat ngoten. Jadi tidak tahunya non muslim kan sekiranya mereka sudah melakukan tanggung jawab kepada beberapa orang. Nah, non muslim itu kan bisa jadi jauh, Pak. Sekarang kalau kita menghukumi pada umat itu kan berarti mengambil hukum yang tidak menyengsarakan umat. Padahal tadi kamu katakan boleh. Kenapa harus kita haramkan? Karena haram berarti kan sengsara nanti rakyat. Kalau Anda mengatakan bahwa yang masyhur itu yang terkenal model transaksi dengan orang yang harta benda itu banyak haram, dibunuh haram. Ya apa nasib Islam? Nek kok buku nang orang Islam wae nang harganya itu melejit, sedangkan di toko yang orang itu bagian akhirat, Mbak. Menawi Mbak Ina mohon Mbak jawab, kalau gantian kali Mbak Ina. Nggih, Pak. Enggak boleh. Iya. Oh, nangis. Nomor 7.
Berilah contoh dengan alasannya darurat diperbolehkan membongkar mayit. Misalnya si A itu mayit Pak, sudah dikubur tapi lupa belum dimandikan atau tidak dihadapkan ke arah kiblat, itu boleh dibongkar. Kalau ternyata sudah beberapa hari sehingga katakan jenazah berbau, apakah ya tetap dibongkar? Apakah jawaban Anda itu ada tafsir, kriteria, atau bisa seperti ini atau dengan pertimbangan yang lain? Nah itu tuh dino pemono terus. Nah, kalau baunya nah iya kan harus jawabannya kan harus tidak harus paten kan, harus punya jawaban kalau begini. Jawabannya kan begitu ya. Tiga. Berbohong hukumnya adalah haram, akan tetapi ada bohong yang diperbolehkan, bahkan ada yang wajib. Berilah contoh. Bohong untuk melindungi dirinya sendiri. Contohnya digambarkan. Gambarkan. Ya kan, Pak? Kan dia sedang dibegal. Terus mantan-mantan dia itu ditanyai, kamu punya apa gitu Pak. Terus kalau dia menjawab, kan pasti apa yang dijawab itu akan diambil oleh pelaku tersebut. Hanya dia berbohong. Wajib bohong ya? Wajib. Delapan. Al-hajatu tanzilu manzilata darurati ammatan aw khassatan. Terjemahkan dan berilah contoh. Kebutuhan itu menempati tempatnya darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus. Contoh yang kebutuhan umum yang berlaku di masyarakat seperti halnya akad salam, akad ijarah, terus jualah, jualah. Terus yang khusus kayak menambal bejana dengan menggunakan perak. Empat. Jelaskan membongkar mayit yang tidak diperbolehkan dengan alasan darurat. Membongkar mayit karena lupa tidak dikafani. Alasannya apa itu? Alasannya karena tanah itu sudah mencukupi untuk menutup aurat mayit tersebut. Sembilan. Berilah contoh atek yang dilakukan cukup satu kali. Misalnya seorang budak terus kencing di tempat tidur itu meskipun satu kali sudah dihukumi orang yang ngompolan. Selain itu ada contoh? Seorang yang mau ngaji kayak di pengadilan gitu loh Pak, dia memberi hadiah kepada calon hakim. Tapi calon hakim kan berarti belum kuasanya, itu tidak dianggap riswah atau suap. Tapi kalau sudah menjadi hakim itu dianggap suap. Lima. Berilah contoh darurat yang jika kita melakukan. Bukan darurat ya, rukhsah. Ya, kemurahan yang jika Anda lakukan itu guna sunnah. Berilah contoh rukhsah yang jika kita melakukan hukumnya sunnah. Rukhsah. Contohnya apa itu? Ini Pak. Sunnah. Yang menjamak sholat itu Pak. Yang menjamak sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat kan asalnya kan 4. Saya jawab 2 Pak ya? Enggak boleh. Kan sholat kan kayak zuhur kan asalnya 4. Terus habis itu terus
Terus dados dua pokoknya ngoten, Pak. Terus Terus hukumnya sunat. mboten enten malih ngoten. Ya piye? Nggih, pripun nggih? Menawi sing niku, Pak, menjaga istrinya yang sakit niku. Sunat. Dulu Terus sunat. Berilah contoh adat yang diberlakukan harus berulang-ulang. Kayak anjing digunakan untuk berburu itu syaratnya dia bisa dikatakan ahli mahir dalam berburu itu syaratnya harus dilatih berulang-ulang. Oke.